Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kautsar Insanul Muhammad. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak tertinggal video terbaru lainnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum perdata. Hukum perdata atau yang disebut dengan Privileged Webbook atau BW ialah hukum private yang mengatur tentang hubungan antara orang satu dengan orang yang lain dan juga antara perorangan dan badan hukum. Selanjutnya di dalam hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat. Berikut saya akan memaparkan pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut para ahli Sudikno Martokusumo. Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua menurut para ahli Prof. R. Subekti. Hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum private material yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata dapat dibagi dua macam, yaitu hukum perdata formil dan hukum perdata material. Hukum perdata material yang sering disebut dengan hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formil sering disebut dengan hukum acara perdata, yaitu mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Selanjutnya, subjek hukum perdata atau roh subjek menurut Algra ialah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah subjek hukum manusia. Alasan manusia menjadi subjek hukum adalah manusia mempunyai hak-hak subjektif, terdapat di dalam pasal 2 KUH Perdata. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan, terdapat di dalam pasal 2 KUH Perdata. Akan tetapi, tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi, di dalam pasal tersebut, orang yang dikatakan dewasa dan cakap hukum yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun atau orang yang belum mencapai 21 tahun akan tetapi sudah melangsungkan perkawinan. Sedangkan, orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan seorang wanita yang bersuami. Terdapat di dalam pasal 1330 KUH Perdata. Dan subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum private. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Sedangkan badan hukum private ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam hukum itu. Sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber hukum perdata tertulis. Sumber hukum perdata tertulis ialah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Sumber hukum perdata tertulis terdapat di dalam perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Dan sumber hukum perdata yang kedua adalah sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Oke, sekian dari pembahasan saya tentang hukum perdata. Apabila ada sanggahan, kritik, ataupun saran, silahkan tulis kolom komentar. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Insanul Kautsar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.